Nah, setelah kita belajar tentang jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah, nah dari jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah ini kita akan dapat definisi terintegralkan Darboux atau terintegralkan Riemann. Nah, seperti apa definisinya? Kita sama punya interval terbatas, tertutup terbatas AB, kita punya fungsi terbatas. Nah, lalu untuk setiap subinterval ini P cantik I adalah himpunan semua partisi di interval I, artinya untuk setiap subinterval, untuk setiap partisi di I, nah kita definisikan dulu nih integral bawah dan integral atas. Apa itu integral bawah, apa itu integral atas? Secara sekilas, integral bawah itu adalah nilai terbesar dari jumlah Riemann bawah. Nah, integral bawah adalah nilai terbesar dari jumlah Riemann bawah. Untuk sembarang partisi, kalau tadi kan kita menentukan partisinya nih. Kalau di sini partisinya harus sembarang. Nah, partisinya untuk setiap partisi yang ada. Kalau tadi kan kita menentukan partisinya tertentu. Jadi dari semua partisi yang ada pada interval ini, nah kita cari nilai jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah yang paling besar gitu ya. Ini adalah yang paling besar. Jadi LF ini adalah jumlah Riemann bawah yang paling besar dari semua partisi. Sedangkan integral atas adalah jumlah Riemann atas yang paling kecil dari semua partisi yang ada. Nah, suatu fungsi dikatakan terintegralkan Darboux kalau nilai terbesar dari jumlah Riemann bawah dia sama dengan nilai terbesar dari jumlah Riemann atas. Jadi kalau misalkan ibaratnya didekatkan dari sebelah kiri, didekatkan dari sebelah kanan, dia sama gitu ya. Jadi yang dari sebelah kiri kan lower semua, yang terbesarnya. Yang dari sebelah kanan dia upper semuanya, yang paling kecilnya gitu ya. Jadi ketemulah di sini harus sama dengan LF-nya sama dengan UF. Oke. Sekarang langsung aja kita ke contoh. Oke, di sini ada contoh dan latihan yang sama persis dengan contoh latihan pada integral Riemann pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan integral Darboux atau jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah. Nah, ini sama. Nanti saya akan hanya akan tuliskan buktinya untuk ini, nomor yang ini dan ini. Silahkan sisanya jika ingin mengerjakan sendiri ya sebagai latihan. Ini juga sama. Sebagai latihan silakan gunakan jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah dan terintegralkan Darboux ya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal pertama, kita buktikan bahwa fungsi konstan itu dia terintegralkan Darboux atau terintegralkan Riemann dan integralnya sama dengan C B min A gitu ya. Nah, di sini sebelum kita membuktikan integral ini, alangkah baiknya kita ingat-ingat lagi definisinya. Dia terintegralkan Riemann atau terintegralkan Darboux kalau LF sama dengan UF ya. Nah, apa itu LF? LF itu adalah supremum dari semua jumlah Riemann bawah dari semua partisi di I. UF adalah infimum dari semua jumlah Riemann atas dari partisi di I. Nah, ini jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah didefinisikan seperti ini. Lalu ini MK kecil, MK besar didefinisikan seperti ini. Nah, sekarang apa yang harus kita mulai untuk membuktikan ini? Nah, karena ini adalah partisi sembarang, di sini lihat, maka kita pertama adalah kita ambil sembarang partisi ya. Di sini berarti ambil sembarang P partisi pada I ya. Oke. Nah, misalin P itu didefinisikan, P itu kita definisikan XK min 1, XK dia dari K-nya dari 1 sampai dengan N gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat P-nya, lalu yang kita cari, kan kita ingin cari LF dan UF. Dari LF kita harus nyari LFP dulu,
Untuk mencari UF kita cari ini. Untuk mencari LFP kita harus mencari infimumnya. Untuk mencari UFP kita harus mencari MK. Berarti kita mulai saja dari infimumnya dulu. Sehingga untuk setiap K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka MK kecil dia sama dengan apa? Infimum Fx X anggota X K-1, XK gitu ya. Nah ini MK itu apa? Bayangin, ini fungsinya konstan dari di semua interval ini kan, dia konstan, berarti mau subintervalnya pun dia akan konstan, berarti nilainya akan sama dengan C. Begitu juga MK besar, dia adalah supremum dari Fx X anggota X K-1 XK gitu ya. Nah, karena fungsi ini konstan berarti dia tetap sama dengan C gitu. Oke, dari sini kita sudah dapat infimum dan supremumnya. Kita bisa cari, maka kita bisa cari LFP. Berarti karena MK kecil berarti C XK-1 min XK min XK-1 ya. XK min XK-1 gitu ya, untuk K-nya dari 1 sampai N. Nah, kita bisa keluarkan C-nya seperti ini, tinggal XK min XK-1. Nah, ini adalah jumlah dari subinterval pertama sampai subinterval ke N. Panjangnya berarti dia sama dengan B min A, berarti B min A. Ya kan, betul ya, karena dia adalah panjang interval. Ini kurung C kali B min A, berarti LFP adalah C kali B min A. Lalu selanjutnya kita tadi sudah dapat LFP, sekarang adalah UFP gitu ya. Dia sama dengan, karena MK besarnya dia C, berarti C XK min XK min 1, K-nya dari 1 sampai N. C-nya bisa kita keluarkan, dia jadi K1 sampai N, ini XK min XK min 1. Nah ini, karena ini adalah panjang seluruh subinterval di P, berarti ini sama dengan CB min A. Oke. Nah, sekarang kita dapat LFP dan UFP adalah CB min A. Nah, sekarang kita cari LF-nya kan? LF-nya, maka sehingga LF dia sama dengan supremum dari LFP untuk semua P anggota dari partisi di himpunan partisi di. Nah, karena LFP-nya adalah CBA, berarti supremumnya dia ternyata si LFP juga dia fungsi, LFP dan UFP dia fungsi konstan CB min A, berarti yang paling besar juga dia CB min A, karena tadi kita di awal sudah ngambil semua partisinya di awal kan. Infimum UFP untuk seluruh P anggota gitu ya. Berarti di sini juga C B min A. Maka karena LF sama dengan UF, maka F terintegralkan Darboux atau terintegralkan Riemann. Gitu ya. Oke. Nomor 1 ini tergolong mudah karena dia fungsi konstan. Nah, sekarang bagaimana dengan nomor selanjutnya? Oke, kita menuju contoh yang kedua. Di sini dikatakan bahwa kita punya fungsi G yang didefinisikan dia 2 untuk selang 01 dan 3 untuk selang
13. Nah, sekarang kita diminta untuk membuktikan ini terintegralkan dengan jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita gambarkan, dia adalah 02 untuk 01 gitu. Nah, di sini ini 1, ini 13. Gitu ya, kira-kira gambar dari kurvanya. Nah, sekarang ada sebuah trik yang bisa kita gunakan untuk membuktikan terintegralkan Riemann dengan menggunakan jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Triknya adalah kita bisa kan, tadi kan kita harus mengambil semua partisi ya, kalau tadi kan semua partisi atau mengambil sembarang partisi baru kita buktikan. Nah, kita tetap akan mengambil sembarang partisi, tapi kita bisa memilih satu partisi sebagai acuan. Jadi seperti yang sebelumnya kan kalau kita pakai partisi bertanda, kita juga bisa memilih satu partisi sebagai acuan lalu dinyatakan bahwa jumlahnya sama. Ini mirip-mirip seperti itu. Ini kita bisa pilih suatu partisi gitu ya. Partisi misalkan P1, dia anggota dari seluruh partisi di I. Nah, karena ketika kita milih P1, karena si LF ini adalah, karena LF adalah dia supremum dari semua partisi bawah untuk dari semua jumlah Riemann bawah, maka ini mau partisi manapun dia akan selalu kurang dari LF P1. Nah, kebetulan di sini karena kita milih P1 berarti LF P1. Padahal nyatanya emang karena dia supremum, dia akan selalu lebih besar dari seluruh jumlah Riemann bawah di partisi manapun. Gitu ya. Dan selanjutnya sebaliknya untuk UF. Nah, kalau UF berarti dia selalu lebih kecil karena UF adalah infimum dari semua jumlah Riemann atas di partisi manapun, gitu ya. Jadi kita dapat, kalau kita memilih suatu partisi, kita dapat ketaksamaan seperti ini. Nah, sekarang ketika kita punya seperti ini, lalu kita akan diminta yang pertama, yang kedua adalah kita akan diminta menunjukkan bahwa LF P1 dia sama dengan UF P1. Kenapa kita harus menunjukkan ini? Nah, kita lihat sekarang. Karena kan LF kan dia dia adalah supremum dari semua integral bawah gitu ya. Namanya juga integral bawah, dia pasti selalu lebih kecil dari integral atas. Karena kita tahu bahwa LF dia selalu kurang dari UF. Ini ada teoremanya, nanti kita akan buktikan kemudian teoremanya. Sekarang kita pakai dulu, karena kita sudah tahu kenyataan bahwa integral bawah pasti selalu kurang dari integral atas. Mengapa demikian? Karena dari tinggi yang kita ambil, itu di awal kita mengambilnya infimum kan, untuk LFP-nya, walaupun ternyata LF itu adalah supremum dari infimum. Supremum maksudnya LF itu adalah semua yang terbesar dari ketika kita mengambil kurva infimum gitu ya, dan UF sebaliknya. Nah, karena LF kurang dari sama dengan UF, oke, dan kita sekarang menunjukkan bahwa ini sama, berarti apa? Dan kita punya ketaksamaan di atas, kita punya kesamaan di sini, kita punya ini, berarti apa? LF P1 dia kurang dari LF, oke, kurang dari UF, kurang dari UF P1. Nah, lihat, kita sudah menunjukkan ini sama. Mau nggak mau ini harus sama kan dengan teorema Apit. Sehingga ini, lalu dengan teorema Apit maka didapat
LF sama dengan UF. Karena ini sama, berarti mau nggak mau yang tengah juga harus sama. Nah, ini adalah trik untuk membuktikan dia terintegralkan Darboux atau terintegralkan Riemann dengan jumlah Riemann atas jumlah Riemann bawah. Kita tidak perlu membuktikan atau mengambil sembarang partisi, kita boleh mengambil satu partisi saja, tapi dengan syarat kita harus menunjukkan bahwa dia sama. Nah, karena dengan ini lalu menggunakan teorem Apit dia sama. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Ini trik ini biasanya sudah kita gunakan di kalkulus. Oke, yang pernah ingat ketika di kalkulus kita selalu mengambil partisi dengan selang 1/n. Nah, itu adalah suatu partisi, bukan sembarang partisi. Suatu partisi dia 1/n, sebenarnya ada yang kita skip, yaitu kita harus menunjukkan kesamaan antara ini. Nah, karena ini maka ini. Jadi kalau misalkan waktu itu kan kita langsung dapat partisinya sekian, kita langsung dapat integralnya sekian. Nyatanya sepanjang ini. Oke, sekarang kita akan pilih partisi untuk soal ini. Oke. Nah, partisi apa yang kita pilih? Nah, seperti yang sebelumnya, agak riskan di titik 1 ini kan, di titik 1 ini agak riskan. Jadi kita bisa memilih partisi di sini lebih hati-hati lagi. Nah, ini partisi yang dipilih. Pilih partisinya epsilon sama dengan 0, 1 plus epsilon, lalu dia adalah 3. Nah, kenapa sih Bu harus ada 1 plus epsilon di sini? Nah, epsilon di sini adalah semua bilangan real yang ada untuk epsilon, untuk sembarang epsilon lebih besar daripada 0 gitu ya. Kalau misalkan di soal sebelumnya di partisi bertanda kita pilih 1 plus delta untuk yang ininya. Kalau ini adalah 1 plus epsilon, kenapa demikian? Karena nanti akan berbeda. Kalau misalkan kita ini 0 sampai 1, mau nggak mau dia nilainya sama kan? Nah, ini 0 sampai 1. Nah, yang agak berbeda adalah di sini. Ketika kita ngambil 1 sampai sekian, misalkan 1 sampai 2, nah infimumnya ada di 1 kan di sini ya. Tapi supremumnya, infimumnya ada di, maksudnya di 2 ya. Ini kan 2. Oke, ini 2. Ini 3. Nah, supremumnya itu berarti ada di 3. Kalau misalnya 1 tambah sekian gitu, misalkan 21 dengan selang 1, 2, berarti si supremumnya ada di 3, tapi infimumnya ada di 2. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih partisi 1 sampai sekian. Nah, di sini karena untuk mengambil keumuman kita akan pilih 1 plus epsilon di sini. Jadi dia masih boleh berapapun nilainya, karena untuk pokoknya intinya dia untuk memilih subinterval di selang sini. Oke, lalu nanti dari 1 per epsilon sampai ke 3. Sebenarnya boleh berapapun di sini. Oke, kita sudah milih ini, kita langsung saja ke penulisannya seperti apa. Ini hanya gambarannya sekilas, ini trik yang digunakan. Kita langsung masuk ke penulisannya. Sebenarnya karena idenya lebih gampang, jadi kita langsung tulis saja rapi ya. Nah, sekarang kita tuliskan. Berarti misalkan tadi ya, P epsilon dia sama dengan 0, 1 plus epsilon 3 untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Untuk setiap epsilonnya di depan aja. Oke. Misalkan untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 didefinisikan P epsilon sekian, terus maka kita harus cari apanya? L G P epsilon dan U G P epsilon. Maka kita tahu bahwa L
P epsilon dia selalu kurang dari LG, selalu kurang dari UG, kurang dari UG P epsilon. Nah Bu, kenapa kita tidak mengambil partisi sembarang lagi? Sebenarnya karena sudah diwakili di LG dan UG sini. Dia adalah untuk berlaku untuk sembarang partisi. Jadi dari awal tidak perlu mengambil partisi sembarang lagi gitu ya. Nah sekarang perhatikan bahwa LG P epsilon dia sama dengan apa? Dari UG dulu deh. UG dia sama dengan sigma M besar K X K min 1, K nya dari 1 sampai N. Nah sekarang karena tadi ada berapa partisi subinterval, 0, 1 subinterval, 1 plus epsilon, 2 subinterval, 3 subinterval, berarti ini kita ganti dengan 3. Oke, untuk M1 dia kita harus cari supremumnya. Nah, karena dia fungsi konstan dari 0, 1 dan nilainya 2, berarti di K-nya sama dengan 1, dia 2 dikali 1 min 0. Nah, untuk dari 1 plus epsilon, karena dicarinya supremum berarti yang paling lebih besar ya, berarti 3 ya. 3, 1 plus epsilon dikurangi 1, ditambah 3 kali 3 dikurangi 1 plus epsilon. Oke, ini hasilnya berapa? Yang ini 2, yang ini 3 epsilon, yang ini berarti 3 dikurangi 1, 2 plus epsilon kali 3, 6 ya. Betul ya? Berarti tersisa 6 ditambah 2, ini 3 min, ini 3 plus epsilon, ini min 3 epsilon, berarti di sini sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari LG P epsilon. Dia berarti sigma sama dengan 1, 3 MK kecil XK min 1. Nah sekarang yang dicari adalah infimum. Ini 0, 1 dia fungsi konstan, nilainya tetap 2, berarti tetap 2, 1 min 0. Nah sedangkan di sini ingat karena ini melibatkan 1 sampai 1 plus epsilon, berarti dia adalah infimumnya 2, 1 plus epsilon min 1 plus 3 kali 3 min 1 plus epsilon. Nah ini hasilnya adalah 8 min epsilon. Nah karena kita mencari karena kita akan mencari LG dan UG. Oke. Nah perhatikan bahwa ini kan LG P epsilon dia kan selalu lebih kecil dari LG. Kenapa? Karena ini adalah supremum dari semua partisi yang ada. Nah, kalau misalkan kita punya partisi P epsilon, kita cari supremumnya di sini, kan epsilonnya banyak nih dari epsilon 0. Nah, berarti kita punya karena LG P epsilon dia selalu kurang dari supremum. Ini supremum LG P epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Dia kurang dari LG. Oke. Nah, kenapa demikian? Ini adalah supremum dari semua partisi yang ada. Sedangkan ini hanya supremum dari partisi yang tergantung ke epsilon. Jadi pasti dia lebih kecil daripada LG. Nah, supremum dari LG P epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 berapa? Dia supremum ketika ini semakin mendekati 0 kan? Si epsilonnya semakin mendekati 0, terus mendekati 0, walaupun dia tidak pernah menyentuh 0, tapi supremumnya akan ada di 0 gitu ya. Jadi akan ada di 0, maksudnya akan ada di 8 min 0, artinya akan ada di 8. Oke, lalu selanjutnya berarti kita cari saya ulangi lagi. Nah, karena supremum dari LG P epsilon itu ada 8, dan tadi supremum ini selalu kurang dari LG, berarti 8 kurang dari
LG gitu ya. Nah, sekarang karena UG P epsilon tadi kita buktikan dia sama dengan 8 dan UG P epsilon selalu lebih besar daripada UG karena UG adalah infimumnya, maka 8 lebih besar daripada UG. Nah, dari sini dan sini kita dapat seperti ini, 8 kurang dari sama dengan LG, kurang dari sama dengan UG, kurang dari 8. Oke. Lalu dari sini kita bisa menyimpulkan dengan teorema Apit bahwa LG sama dengan UG sama dengan 8 nilainya. Sehingga terbukti si G ini terintegralkan Riemann. Gitu ya. Jadi triknya adalah kita bisa mengambil satu nilai partisi P, lalu kita buktikan dia mengapit si LG P1 dan LG P dan UG P1 dia mengapit dari kanan dan kiri LG dan UG sehingga diperoleh LG sama dengan UG. Nah, ini akan sama juga dengan dengan contoh soal berikutnya, tapi di soal berikutnya kita akan gunakan partisi yang biasa kita gunakan di kalkulus, yaitu partisi dengan jarak 1/n. Nah, di sini kita punya Hx sama dengan X. Untuk selang 01 kita akan menunjukkan dia terintegralkan Riemann di selang 01. Kita langsung saja karena saya akan mengambil partisinya Pn. Dengan trik yang sama seperti tadi, misalkan Pn adalah partisi di I. Oke, di sini berarti misal untuk setiap n anggota bilangan asli saya definisikan Pn adalah partisi di I dengan apa nih? Dengan Pn sama dengan 0, 1/n, 2/n, dan seterusnya n/n, terus n/n gitu ya. Dia ini kan ada dalam selang 0 dan 1 dengan semuanya subintervalnya jarak 1/n. Nah, kita tahu bahwa fungsi Hx ini di selang 01 dia fungsinya naik terus kan? Naik terus gitu ya fungsinya. Maka dari sini, nah, karena dia subintervalnya dia fungsi naik, ketika subinterval 0 1/n berarti infimumnya selalu di 0. Ketika subinterval 1/n 2n berarti infimumnya selalu di 1/n gitu ya. Sedangkan supremumnya selang 0 sampai 1/n berarti supremumnya di 1/n. Berarti untuk setiap k dari 1, 2 sampai n, maka di subinterval xk-1 sampai dengan xk gitu ya. Berarti apa? Infimumnya mk dia adalah, nah, untuk k-nya 1 berarti di sini 0 sampai 1/n berarti infimumnya adalah ini ya, 0 ya. Berarti dia k-1/n. Nah, untuk subinterval kedua ini dia selalu 1/n, berarti 2-1/n, betul ya, mk. Sedangkan supremumnya dia adalah k/n. Nah, dari sini kita akan cari nilai LHPN dan UHPN. Nah, dari sini perhatikan bahwa LHPN dia sama dengan sigma k-nya dari 1 sampai n, dia mk kecil, xk-1. Nah, di sini mk-nya kita sudah tahu dia adalah k-1/n. Oke, nah sekarang kita lihat subinterval ini kan ketika jarak 1/n dikurangi 0 berarti 1/n, 2/n dikurangi 1/n berarti 1/n gitu ya. Berarti xk-1 dia selalu 1/n gitu ya. Berarti di sini k-1/n dikali 1/n untuk selang k1 untuk dari k-1 sampai dengan n. Nah, berarti ini sama dengan kita masukkan ketika k-nya 1 berarti 0 dikali 1/n, ketika k-nya 2 berarti 1/n kali 1/n, dan seterusnya sampai diperoleh n-1/n kali
1/n gitu ya. Nah, dari sini kita keluarkan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya dalam n kuadrat nih. 1/n kali 1/n 1/n kuadrat, ini n kuadrat kita keluarkan, berarti 1, 0, plus 1, dan seterusnya sampai n-1, oke, per n kuadrat gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah deret aritmatika dengan selang 1. Berarti apa? Berarti dia hasilnya adalah setengah dikali n-1 dikali n. Yang lupa lagi gimana caranya dapatkan ini, silahkan baca lagi tentang deret aritmatika. Ini n kuadrat. Nah, ini akan sama dengan kita coret. Ini n dengan ini coret jadi tinggal n. Lalu kita pisahkan antara ini, jadi ini n per n jadi 1, ini min 1/n. Jadi ini adalah hasilnya adalah setengah dikali 1 min 1/n. Nah, seperti yang tadi, karena kita tahu bahwa LHPN itu dia kurang dari supremum LHPN. Ini supremum untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, supremumnya apa di sini? Ini kurang dari LH gitu ya. Nah, sekarang ini supremumnya apa? Supremum dari ini. Untuk setiap n anggota n. Nah, supremum dia akan diperoleh ketika n-nya menuju 0 kan? Ketika n-nya menuju 0, maka nilai terbesar diperoleh yaitu di sininya adalah 1. Berarti supremumnya adalah setengah. Gitu ya. Sini berarti karena supremum dari LHPN untuk setiap n anggota bilangan asli dia sama dengan setengah, maka setengah lebih besar daripada LH. Oke, lalu selanjutnya adalah berarti kita tinggal mencari UHPN-nya. Nah, sekarang UHPN dia sama dengan MK besar XK min 1. Untuk K-nya dari 1 sampai N. Nah, MK besar tadi apa? Adalah K per N ya. Nah, ini intervalnya adalah 1/n. Ini K sama dengan 1/n. Nah, kita keluarkan, berarti ini jadi untuk K-nya 1 berarti 1/n kali 1/n ditambah 2/n kali 1/n ditambah dan seterusnya n per n dikali 1/n. Nah, kita keluarkan n kuadratnya, berarti jadi 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai plus n per n kuadrat. Dengan deret aritmatika lagi diperoleh setengah kali n plus 1 per n kuadrat. Dengan cara yang sama kita hilangkan n dengan n kuadrat, lalu kita pecah yang di atas, jadi n per n jadi 1 terus plus 1/n, jadi gitu ya. Ini jadi setengah dikali 1 plus 1/n. Nah, sekarang tadi mencari supremum, kita akan mencari infimum dari, nah berarti infimum, karena ini aja dulu deh, karena UHPN itu selalu lebih besar daripada infimum dari UHPN untuk setiap n-nya lebih besar daripada. Ini kasusnya sama karena UH itu dia adalah infimum dari semua partisi yang ada. Ini UH ya. Karena UH adalah infimum dari semua partisi yang ada, berarti dia selalu lebih kecil daripada infimum untuk PN. Nah, karena infimum dari UHPN udah jelas dia selalu kurang dari UHPN-nya sendiri ya. Untuk PN-nya suatu, di sini untuk setiap. Nah, di sini. Nah, sekarang kita cari infimumnya berapa? Infimum dari UHPN berapa? Dia akan mencapai infimum ketika
ketika n-nya semakin kecil ya. Ketika n-nya menuju 0, dia akan mencapai infimum, yaitu infimumnya di sini 1/1 infimumnya 1, berarti untuk ini berarti infimumnya adalah setengah. Sehingga diperoleh apa? Setengah lebih besar daripada UH. Berarti dapat disimpulkan apa nih? Setengah kurang dari LH kurang dari UH kurang dari setengah. Maka dari sini diperoleh kesimpulan LH sama dengan UH sama dengan setengah. Maka di sini silahkan tulis sendiri kalimat terakhirnya, yaitu apa? Yaitu H dia terintegralkan Darboux atau terintegralkan Riemann, gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, jadi mudah-mudahan paham kenapa waktu di kalkulus kita ngambil partisinya PN, itu artinya kita hanya ngambil suatu partisi, lalu dengan ketasamaan yang ada, diperolehlah seperti ini, maka nanti didapat LH-nya sama dengan UH untuk setiap partisi yang ada, gitu ya. Jadi si partisi tertentu ini dia bisa membawa kepada partisi LH dan UH, maksudnya semua partisi, asalkan kita bisa dapatkan si jumlah Riemann atasnya untuk partisi ini dan jumlah Riemann bawahnya dia sama, gitu ya. Jadi si trikinya adalah kesulitannya hanya di pemilihan partisi di awal, selanjutnya akan lebih mudah, gitu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan dilihat-lihat lagi latihan yang ada, silahkan coba buktikan dengan jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah untuk membuktikan dia terintegralkan Riemann.